dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya. Informasi penting 17 Januari 2025. Cek saldo KKS, PKH, dan BPNT, cara cairkan bansos tahap pertama 2025. Simak video sampai selesai dan jangan kalian skip supaya kalian tidak gagal paham atau gagal keliru dalam informasi tentang bansos pada hari ini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kemensos, terus berupaya memastikan bantuan sosial atau bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran. Berikut adalah informasi penting terkait bansos pada 17 Januari 2025 ini, tepatnya di hari ini, mulai dari mekanisme pencairan hingga proses validasi dan data penerima. Yang pertama, proses validasi data penerima PKH dan BPNT. Mulai tanggal 17 Januari hingga 25 Januari 2025, pemerintah daerah diinstruksikan oleh Kemensos untuk melakukan proses usul dan sanggah. Usul bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bansos namun belum terdaftar. Pemerintah daerah diminta untuk mengusulkan nama-nama tersebut ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian, sanggah untuk menerima yang sudah tidak layak menerima bansos. Pemerintah daerah wajib mencabut data penerima agar dana bantuan dilaksanakan atau dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan. Langkah ini penting untuk memastikan bansos seperti PKH dan BPNT diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Warga yang merasa layak menerima bansos dapat langsung mengajukan ke perangkat desa setempat. Selama periode tersebut. Yang kedua, hasil cek saldo KKS Bansos tahap pertama tahun 2025 ini. Saat ini, status pencairan PKH dan BPNT tahap pertama 2025 melalui Kartu Keluarga Sejahtera KKS masih dalam proses. Berdasarkan laporan pendamping sosial hingga 17 Januari 2025. Yang pertama, belum ada saldo yang masuk untuk tahap pertama tahun 2025. Yang kedua, jika ditemukan saldo masuk, kemungkinan besar itu adalah pencairan saluran dari tahap akhir 2024. Kemensos menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu sering mengecek saldo KKS agar menghindari kerusakan atau hilangnya kartu. Pendamping sosial akan memberikan informasi resmi jika dana telah cair. Yang ketiga, 3 langkah penting Kemensos untuk optimalisasi bansos. Pada rapat koordinasi pada tanggal 13 Januari 2025, Menteri Sosial mengumumkan 3 strategi utama agar bansos bisa dicairkan dengan maksimal. Kata pengisi suara di akun YouTube seputar cuan. 1. Revisi aturan dan pembentukan Satgas. Kemensos merevisi aturan pengelolaan DTKS untuk memastikan data penerima lebih akurat. Pembentukan Satgas khusus di setiap daerah untuk mengawasi distribusi bansos. 2. Pengawasan ketat. Pengawasan dilakukan melalui kanal pengaduan resmi dan pendamping sosial. Hal ini bertujuan agar distribusi bansos berjalan lancar dan tepat sasaran. Yang ketiga, evaluasi dan pemutakhiran data. Kemensos rutin mengevaluasi data penerima untuk memastikan bantuan diberikan kepada yang membutuhkan. Akan diterapkan data tunggal sosial ekonomi (DTSE) sebagai basis utama penyaluran bantuan. DTSE mengintegrasikan sebagai data, termasuk DTKS, sehingga meminimalkan kekeliruan data penerima. Cara memastikan Anda menerima bansos dengan tepat. Yang pertama, pastikan nama Anda terdaftar di DTKS. Jika belum, segera ajukan ke perangkat desa selama periode usul dan sanggah berlangsung 17 Januari sampai ke 25 Januari 2025. Yang kedua, simpan kartu KKS dengan baik dan hindari kerusakan. Yang ketiga, cek informasi resmi melalui kanal Kemensos seperti situs web, aplikasi cek bansos, atau media sosial resmi untuk pembaruan terkini.
Kemensos berkomitmen untuk terus meningkatkan ketepatan distribusi Bansos PKH dan BPNT di tahun 2025. Dengan validasi data yang lebih baik, pengawasan ketat, dan evaluasi rutin, diharapkan bantuan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkannya. Jika Anda adalah salah satu calon penerima Bansos, manfaatkan kesempatan ini untuk memastikan kelayakan Anda melalui proses yang telah disediakan. Jangan lupa untuk selalu mengandalkan informasi dari sumber terpercaya agar terhindar dari kesalahpahaman. Untuk informasi tambahan, bantuan sosial dari pemerintah terus menjadi perhatian utama masyarakat, terutama di awal tahun 2025 ini. Ada kabar baik untuk penerima manfaat program Keluarga Harapan, KPM PKH, dan bantuan pangan non-tunai BPNT, serta bagi warga yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sebelumnya. Mulai tanggal 17 Januari 2025, pemerintah membuka menu usulan verifikasi dan validasi baru. Ini adalah kesempatan besar bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan informasi yang telah dikonfirmasi, mulai tanggal 17 Januari 2025, pemerintah membuka kesempatan bagi para KPM. Yang pertama, KPM BPNT murni bagi penerima BPNT yang ingin mendapatkan komponen PKH. Yang kedua, KPM PKH murni bagi penerima PKH yang ingin mendapatkan manfaat BPNT. Yang ketiga, warga baru untuk mereka yang belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya. Pembukaan menu ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi data baru agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, langkah ini juga memberikan peluang bagi warga yang sebelumnya belum terdaftar untuk mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengunjungi kantor desa setempat. Datang langsung ke kantor desa setempat dan bertemu dengan aparatur sistem informasi sosial Next Generation SISNG atau aparatur DTKS. Sampaikan keinginan untuk mengajukan diri sebagai penerima PKH atau BPNT. Yang kedua, membawa dokumen pendukung. Yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga atau KK. Yang ketiga, fotokopi rekening bagi yang sudah memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS. Yang ketiga, proses verifikasi dan validasi data. Data yang diajukan akan diverifikasi oleh pendamping sosial atau pendamping PKH. Selanjutnya, akan dilakukan musyawarah di tingkat desa untuk menentukan kelayakan penerima bansos. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu informasi untuk hari ini, tepatnya tanggal 17 Januari 2025. Semoga video ini bermanfaat dan semoga membantu untuk teman-temanku semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like dan komen sesuai isi dalam video ini. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.